Selamat malam, jumpa lagi dengan saya, Tony Yunus. Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pagi itu saya merenungi kehidupan manusia dan membayangkan saya sedang hidup di masa yang lampau. Situasi masa lampau yang masih kental mengenal kesaktian, kepercayaan di lingkungan saya. Sekarang masih sering dijumpai dalam literasi yang diungkapkan sebagai ilmu kebatinan Jawa atau kejawen, yakni adalah ilmu kawaskitan. Banyak para perenung, spiritual seeker, berlatih meditasi, baik itu para orang-orang yang berpendidikan tinggi maupun anak-anak muda milenial yang mereka tak menyadari bahwa secara naluriah keinginan untuk memprediksi, menghayalkan masa yang akan datang itu ada di dalam dirinya, termasuk di dalam diri saya. Di kafe-kafe atau resto para remaja juga sering berbincang tentang masa depan pacarannya misalnya, atau mereka menerawangi jodoh, bahkan juga tentang pekerjaan, tentang karirnya, atau hal-hal yang sifatnya memprediksikan sesuatu, terutama tentang kehidupan dan masa depannya. Nah, dalam kehidupan modern memang rupanya hal ini tetap ada dan tak disadari adalah merupakan sebuah perilaku kekunoan. Ilmu kawaskitan itu kita kenal di dalam bahasa Jawa yaitu weruh sadurunge winarah. Lalu apa itu weruh sadurunge winarah? Definisi yang paling mudah adalah bahwa itu adalah sebuah epistem dalam doktrin titen atau niteni, bahasa Jawa niteni itu jadi mengingat sesuatu yang berulang-ulang jadi dalam Jawa kuno juga dianggap sebagai cara mengetahui dan memahami sesuatu sebelum segalanya terjadi atau sesuatu yang bakal terjadi. Kalimat weruh sadurunge winarah pada ilmu barat mungkin bisa disebut sebagai prediksi, estimasi, atau kalau bahasa Indonesia ramalan tentang sesuatu kejadian pada masa yang akan datang. Artinya, pola ilmu ini adalah cara mengetahui suatu peristiwa yang akan datang atau belum terjadi. Manfaat ilmu atau aksiologi weruh sadurunge winarah menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan kemampuan leadership, misalnya mengelola sebuah negara, mengelola sebuah perusahaan, kemudian juga masa depan, agar individu dapat menghindari kejadian-kejadian buruk dan berguna pula untuk mengelola antisipasi dari resikonya. Upaya mencari epistem dan aplikasi ilmu dan prakteknya dari weruh sadurunge winarah sekarang sudah menjadi ilmu yang saintifik.
seperti beberapa model, misalnya ilmu yang diterapkan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau eksplanasi prediksi ramalan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan juga tentang geofisika. Pada masa dahulu pun sudah diaksiologikan, misalnya dalam weton, wuku, yaitu dalam hitungan Jawa ya, juga zodiak yang berkaitan dengan astrologi, ada feng shui, ada shio, bahkan shio, satu shio pada tahun ini akan mengalami ini, itu semua sudah dilakukan orang-orang kita zaman dahulu ya. Nah, prinsip dalam kebatinan Jawa itu adalah barang siapa yang menguasai ilmu Sang Hyang Bathara Kala ya, atau tentang ruang dan waktu, Sang Hyang Bathara Kala, maka dialah manusia yang dapat mengetahui, memahami segala sesuatu sebelum atau setelah sesuatu itu terjadi, before and after. Seperti Raden Ngabei Ranggawarsita, dia adalah pujangga besar budaya Jawa yang hidup di Kasunanan Surakarta. Ia dianggap sebagai pujangga besar terakhir di Jawa. Ranggawarsita meninggal dunia secara misterius pada 24 Desember 1873. Anehnya, tanggal kematian tersebut justru terdapat dalam karya terakhirnya, yaitu dalam bukunya, dalam tulisannya Serat Sabdo Jati yang ia tulis sendiri. Ranggawarsita menyampaikan nilai-nilai sufi dalam banyak karya-karyanya, seperti Serat Hidayat Jati, Suluk Jiwa atau Suluk Saloka Jiwa, Serat Pamoring Kawula Gusti, Suluk Lukma Lelono, dan beberapa lagi tulisannya. Namun dalam Serat Hidayat Jati, Ranggawarsita menjelaskan bagaimana tata cara ketemu dengan sejati diri, atau yang disebut juga dengan guru sejati. Guru sejati. Setelah ketemu dengan guru sejati, tahap berikutnya adalah menyatu, berusaha menyatu dengan guru sejati, sebagai tertulis dalam Serat Hidayat Jati. Sebagai contoh, saya ingin bangun jam 5 pagi. Janji ya. Namun ketika pagi wiker sudah nyala ya, alarm sudah nyala, jam 5 pagi, enggak lah, masih enak tidur dulu deh. Disitulah kita sudah mengingkarin janji batin kita. Nah, itu akan menjauh dari pendekatan dengan guru sejati. Maka kalau orang-orang dulu, apalagi sesepuh-sesepuh kebatinan, punya pikiran, aku harus ke Parangkusumo, aku harus ke Parangtritis secepatnya, dia langsung berangkat, ngikutin nuraninya. Dengan terlatih begitu, disitulah apa yang dimaksudkan dengan Ranggawarsita, yaitu menyatu dengan sejati diri atau guru sejati. Orang-orang yang bisa menyatu dengan guru sejatinya, menuruti nuraninya, bahkan kadang-kadang kalau kita menuruti nurani itu kadang-kadang
Aneh. Pada tingkat-tingkat tertentu, seperti kalau kita mendengar istilah aulia ya, pada tingkat-tingkat tertentu orang itu akan melakukan sesuatu yang aneh, yang di luar pengertian umum. Misalnya, dulu ada seorang sesepuh wanita ya di kampung saya, itu aneh. Dia kalau mengitari seseorang ya, jadi ada orang jalan, dia mengitari, itu ternyata mengingatkan orang itu, orang yang dikitarin itu diingatkan. Nah betul, pada suatu saat orang itu jatuh sakit, muntah-muntah, berak-berak, dan kemudian dia sadar, oh aku ternyata salah makan, aku ternyata tidak boleh melakukan ini, aku ternyata ini. Nah, wanita yang mengelilingin tadi itu gerakannya aneh. Itulah yang disebut sudah bertingkatan aulia, aneh. Nah, Ronggo Warsito mempunyai kelebihan mengetahui peristiwa sebelum kejadian atau yang disebut weruh sadurunge winarah, karena dia membaktikan hidupnya selalu ingat pada Tuhan, selalu ikutin janji batin, selalu melaksanakan apa yang muncul dari guru sejatinya. Maka bisa melihat dan mengetahui kejadian masa depan, termasuk kapan dirinya meninggal dunia. Dia sudah menuliskan dengan tepat pada tanggal, hari, dan jamnya. Semua bisa diketahui dan diberitahu dan diajari oleh guru sejati yang di dalam dirinya sendiri. Itulah kehebatan dari seorang pujangga Ronggo Warsito. Nah, Ronggo Warsito juga sempat atau sangat kondang ya, antara lain dengan Serat Kolotido. Serat Kolotido bait ke-7 dari 12 bait yang dia tulis, itu dia menerjemahkan situasi dan kondisi pada masa itu, di mana terjadi banyak sekali kecurangan dari kerajaan itu, ada korupsi dan kecurangan-kecurangan yang sifatnya merugikan rakyat dan sebagainya. Dia menuliskan, amenangi zaman edan, ewuh oyo ing pambudi, melu edan nora tahan, yentan melu anglakoni ora kaduman, melek kaliren wekasanipun. Dilalah kersaning Allah, bejo-bejoning kang lali, luwih bejo kang eling lan waspada. Nah, itu tulisan dia. Artinya, menghadapi zaman edan, keadaan memang serba sulit. Kita bisa terbawa, turut serta jadi edan, karena tak tahan. Sebab kalau tidak ikut melakukan, juga tidak mendapatkan bagian. Nah, akhirnya memang kehendak Tuhan itu lain. Betapapun bahagianya orang yang lupa, lebih berbahagia mereka yang tetap sadar dan waspada. Nah, ini dari kata-kata tadi. Dilalah kersaning Allah, bejo-bejoning kang lali, luwih bejo kang eling lan waspada. Kira-kira waktu lohor, ketika matahari tepat di tengah-tengah di atas, dia berkata, tiada mungkin menangguhkan kematian. Nah, setelah itu
Ternyata betul bahwa Ronggo Warsito meninggalnya pada tanggal itu bertepatan dengan tanggal 24 Desember tahun 1873 Masehi. Kira-kira pada tengah hari waktu lohor, waktu matahari di atas, masih siang hari. Jadi weruh sadurunge winarah itu memang sering kita terkait dengan karya-karya sastra. Pada sebuah karya sastra, sangat mungkin untuk mengutarakan sebuah gagasan yang merupakan ramalan. Namun juga karena interpretasi yang sangat mungkin bisa liar dan bebas, sastra itu bisa juga disebutkan nggathuk-nggathukke, dihubung-hubungkan. Nah, tapi hal itu juga merupakan seni yang tersendiri. Barangkali karya-karya seni rupa pun sebetulnya dapat merupakan sebuah ramalan. Karena walaupun sang seniman tidak merasa menguasai ilmu sadurunge winarah, keheningan saat menciptakan karya bisa saja mengalami situasi enlightenment atau mendapat pencerahan berupa sinyal-sinyal yang datang masuk dari ubun-ubun ke kepala. Itu bisa terjadi pada saat berhentinya ruang dan waktu sesaat, ya. Di situ ada sinyal, kemudian membekas, terekam oleh guru sejati. Nah, pada karya yang diinterpretasikan sebagai ramalan itu tepat atau tidak, itu bukan pokok permasalahan. Yang menjadi perenungan bersama adalah bahwa sebetulnya sebuah karya itu bukanlah mutlak buatan manusia, melainkan manusia hanyalah merupakan tangan-tangan Tuhan. Begitulah pula para empu keris yang dahulu berkarya dengan ketekunannya dan tirakat, ya, akhirnya menghasilkan karya-karya yang penuh tafsir, menjadi pituduh dan tuntunan yang merupakan suatu falsafah untuk mengarungi kehidupan. Saya ingin menampilkan cuplikan buku sajak-sajak keris yang telah saya terbitkan, ya, yaitu di halaman 65. Itu ada satu tulisan saya yang menjelaskan sebuah karya keris yang saya buat pada tahun 2020, ya, sebelum COVID kalau nggak salah, ya. Judul dari keris itu adalah Kanjeng Kyai Rekmo Seto. Nah, saya bacakan sedikit, ya. Pagi itu Raden Joko Rucitro berangkat mendaki Gunung Agung Bawono, tempat orang-orang kesepuhan menyepi, melakukan tapa brata. Jika ditempuh dengan jalan kaki dibutuhkan waktu sekitar 26 jam. Jika ingin mendaki ke sana, orang harus mempersiapkan bekal sepanjang perjalanannya dan siap senjata untuk mengatasi gangguan binatang-binatang buas. Jika telah sampai di puncak Gunung Agung Bawono itu sudah lain persoalan. Tantangannya adalah hawa yang dingin, bahkan seringkali di bawah 0 derajat, awan belerang yang disebut ampak-ampak sering turun ke lereng. Namun biasanya pendaki langsung bisa melakukan satu antisipasi, yaitu dengan cepat-cepat merebahkan tubuhnya. Tiarap,
Karena gas belerang yang kita ketahui pada teknik-teknik pendakian ya, gas belerang itu tidak akan menyentuh tanah, tapi sekitar 60 cm. 60 cm ini masih ada oksigen. Maka jika ampak-ampak turun, kita merasa ada suatu bau belerang, cepat-cepatlah kita tiarap. Kalau tidak, kita meninggal. Sesak meninggal, sesak napas meninggal. Nah, Gunung Agung Bawono adalah gunung berapi yang masih aktif. Gunung ini menjadi menarik karena pemandangannya yang indah. Selain itu, ada kebanggaan tersendiri bagi para pendaki karena banyak cerita tentang misteri-misteri aneh yang dialami. Dan disitulah tantangan, dibutuhkan nyali yang besar untuk mendaki gunung ke sana. Di puncaknya ya ada pesanggrahan yang cukup luas dibangun oleh Sri Maharaja Bima, disebut Argo Gondoarum. Jadi suatu tempat ya. Dia Argo Gondoarum ini berdiri di hamparan tanah yang luas, dikelilingin tanaman sayur, ubi, talas, tanaman tumbuh-tumbuhan seperti cabai dan lainnya yang sebetulnya bisa untuk memenuhi kebutuhan makanan. Jadi memang itu sengaja dibuat semacam kebun untuk dimakan orang-orang yang sedang berada di Argo Gondoarum. Raden Djaka Rucitra itu berangkat ke sana dengan tujuan ingin memecahkan sebuah misteri, yakni ingin mengerti di balik makna keris yang dihadiahkan oleh kakeknya. Keris itu bergelar Kanjeng Kiai Rikmo Seto. Mungkin arti kata Rikmo Seto adalah rambut yang memutih, ubanan. Dalam beberapa kitab ditemukan bahwa uban merupakan perlambangan tentang kedewasaan seseorang. Semakin sepuh, semakin matang dalam kehidupan, termasuk dalam memutuskan segala sesuatu persoalan. Rupanya tidak hanya sampai di situ. Pamornya yang bermotif sekar ponco itu belum terpecahkan, sehingga Raden Djaka Rucitra yang dipesan oleh kakeknya harus menyepi di Gunung Agung Bawono untuk mengerti apa makna dari pamor sekar ponco. Sekar ponco dalam bahasa Indonesia 5 bunga. Ponco itu 5, sekar itu bunga. Situasi gunung rupanya berubah drastis. Gunung yang tenang ini mulai mengumpulkan asap, disusul getaran gempa berkali-kali. Karena memang Gunung Agung Bawono ini memang gunung berapi. Nah, penduduk pada mulai berlarian. Dia berteriak-teriak, Gunung Agung duwe gawe. Dalam bahasa Jawa, kata duwe gawe artinya gunung erupsi. Mereka sangat halus. Dia tidak mau, wah gunungnya akan meletus. Tidak. Dia bilang, Gunung Agung Bawono duwe gawe. Sangat menghormati alam. Dan gunung sebetulnya sejatinya adalah jika terjadi erupsi itu akan memberikan kesuburan kelak di waktu yang akan datang.
prajurit berkuda sebagai evakuator dan pasukan berpedati menuju ke puncak gunung. Suasana menjadi kacau tatkala beberapa kali terdengar gemuruh gempa di samping kiri atas gunung. Nah, asap mengepul setinggi puluhan kilometer. Penduduk berbondong-bondong menuruni gunung itu. Pedati-pedati dan prajurit berkuda membantu pengungsian. Beberapa ahli yang sudah belajar teknologi di negeri Sriwijaya dipulangkan. Mereka dikumpulkan untuk melakukan mitigasi. Peralatan seismometer, tiltmeter yang belum pernah dilihat penduduk dipasang di pos-pos tertentu untuk memantau aktivitas di bawah permukaan tanah. Peralatan geokimia untuk mengukur proses kimiawi sulfur dioksida dipasang untuk mengukur kadar belerang. Pergeseran terkait pengamatan posisi lempengan bukit juga diamati. Pantauan terhadap gerak-gerik gunung terus diperhatikan dengan seksama. Kelompok mahir teknologi ini disebut prajurit Manindra, beranggotakan ahli-ahli teknologi baru. Selain itu, Sri Maharaja Bima juga mengumpulkan beberapa pemuda yang zaman sekarang mungkin disebut orang-orang milenial. Prajurit ini disebut prajurit pangarep. Mereka menyatukan pemikiran humanisasi dengan teknologi. Keterbatasan manusia dipecahkan dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat rekayasa-rekayasa baru. Seperti dia menciptakan satu kekuatan di luar manusia sebagai transhumanisme untuk mencari kesempurnaan. Eksistensialisme menyatu dengan pikiran dalam jangkauan yang tak terbatas. Beberapa pemuda pasukan pangarep bergerak mendaki ke atas ya. Mereka memakai sepatu beroda elektrik dan menarik kereta-kereta dengan kekuatan elektrik baterai lithium ion 108V atau kode-kode yang lain ya, sehingga dalam sekejap sudah menjangkau puluhan kilometer ke arah puncak. Pasukan pangarep itu melayang di atas ketinggian 50 cm dari tanah. Maka dalam beberapa menit mereka sudah bisa mengevakuasi ratusan penduduk desa. Mereka membawa granat-granat flue gas desulfurization yang diciptakan oleh mereka sendiri. Dilontarkan jauh-jauh jika ampak-ampak turun. Awan belerang turun. Dilempar sehingga ledakan granat-granat itu menetralisir gas belerang dan luruh menjadi abu. Awan panas memporak-porandakan situasi Gunung Agung Bawono. Pada hari ketiga, masih terus awan panas itu bekerja. Kali ini awan panas mulai turun menyambar kemana-mana. Pohon-pohon hangus. Ternak yang belum sempat diungsikan mati kering bergelimpangan. Prajurit pangarep tak bisa bekerja lagi. Di antara mereka pun ada yang juga kena sambaran awan panas. Meninggal dalam keadaan hangus. Sementara prajurit Manindra yang terdiri dari para ahli teknologi mulai mengungsi, ikut menurunkan alat-alatnya ke bawah. Goresan grafis yang terus memainkan penanya di gulungan kertas itu menunjukkan radius awan panas semakin meluas turun ke bawah. Alat-alat terpaksa dipindahkan ke bawah. Kejadian ini mirip ketika Gunung Merapi duwe gawe. Keadaan yang sangat menyedihkan.
bencana alam yang tak bisa dilawan, menentang alam dihajar oleh alam. Saya mengenang Mbah Marijan yang kondang dan bertugas ngemong Merapi, mengasuh Gunung Merapi. Ia mengetahui bahwa saat itu bahaya Gunung Merapi tidak sembarangan. Namun Mbah Marijan adalah orang yang teguh memegang satya Prabu, setia kepada raja. Ia bukan membangkang atau menentang teknologi, melainkan memang sedang mencari saat yang tepat untuk mengungsi. Maka sebelum mengungsi, Mbah Marijan melakukan sembahyang dahulu. Namun memang Merapi ingin mundut Mbah Marijan atau akan mengambil jiwa Mbah Marijan yang telah berjasa bagi rakyat Merapi. Ia adalah pahlawan yang akan tetap dikenang oleh semua orang. Hanya terlambat sebentar, ia disambar awan panas. Jenazah Mbah Marijan diketemukan sedang bersujud. Nah, di saat awan panas itu melewati pesanggrahan Argo Gondoarum, Raden Jaka Rucitra mendekap keris Kanjeng Kyai Rikmaseto. Sambil duduk bersila, tangan kirinya menutup pusar, tangan kanannya mendekap keris yang ditempelkan di dada kirinya, yaitu di posisi jantungnya. Disertai niat yang tinggi dan kepasrahannya, tiga kesadarannya disatukan menjadi suatu kesadaran yang tinggi, yaitu kesadaran pikirannya, kesadaran raganya, kesadaran rasanya. Dilakukanlah Triwikromo, tiga kesadaran yang dikawinkan. Sementara ingsunnya berada di luar dirinya. Ia memanggili ingsunnya, ia memanggili tubuhnya. Badan wadahmu geni, nafasmu geni, getihmu segara murup. Wahai Rucitra, dadya geni. Ini sebuah ilmu sastra Jindra. Maka jika secara visual, adegan saat itu jika digambarkan, Raden Jaka Rucitra yang sedang melakukan Triwikromo itu sudah memanfaatkan unsur api di dalam dirinya untuk bersatu dengan unsur api di luar dirinya. Nah, dia terlihat duduk bersila dengan sinar merah membara. Karena api akan bersahabat dengan api. Nah, ia telah memanggili dirinya sendiri. Ia telah menyuruh fisikmu api, nafasmu api, darahmu samudra yang membara. Rucitra, jadilah engkau api. Itu ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah, ketika Agung Bawono mulai sudah mereda, prajurit Pangarep dan prajurit Manindra mulai bekerja lagi, membereskan segala sesuatu agar keadaan normal kembali. Dan Sri Maharaja Bima ingin beranjang sana mendaki gunung itu. Namun di dalam perjalanan, rombongan raja ini dikejutkan oleh seorang pemuda tampan dengan pakaian pangeranan, berambut ubanan, berjalan melenggang sendirian turun dari atas. Nah, salah satu pengawal raja mengenali pemuda itu, namun agak ragu-ragu karena pemuda yang dulu rambutnya hitam yang digelung ke atas sekarang kok
rambutnya berwarna putih, mungkin terbakar awan panas. Nah, pemuda itu menunduk menyembah Sri Maharaja sambil berkata, "Satyaha Prabu, saya setia negari." Sri Maharaja Bima membalas dengan senyuman. Diajaknya kemudian pemuda itu masuk ke dalam rombongan, kembali lagi ke pesanggrahan, kembali ke Argogondwarum. Nah, ketika sampai di sana, Sri Maharaja Bima sudah tidak sabar lagi untuk menanyakan siapakah gerangan pemuda itu. "Siapakah wahai kau anak muda?" kata raja. "Saya Raden Djoko Rucitro," jawabnya. Nah, setelah ditelisik silsilahnya, maka terang benderang bahwa Raden Djoko Rucitro adalah cucu dari mendiang Patih Wisnupati yang dahulu mendampingi ayahnya Sri Maharaja Bima. Segala teka-teki tentang dirinya sudah jelas. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pemuda ini selamat dari bencana gawenya Gunung Agung Bawono? Inilah yang jadi pertanyaan. Raden Djoko Rucitro tidak secara gamblang menjelaskan kepada rajanya. Karena tak kala dia di pesanggrahan, ia telah mendapatkan petunjuk bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin besar. Ia pun telah mendapatkan terjemahan dari makna keris berpamor Sekar Ponco, di mana dia yakini bahwa Sekar Ponco ini adalah simbolis 5 sidik jari dari 5 dewa, yang satu persatu dari dewa itu merupakan hakikat dari kesadaran manusia. Kesadaran yang mengalahkan kecerdasan dan kesadaran yang mengalahkan pikiran, kesadaran yang mewakili keilahiannya. Sekar Ponco. Konon di kemudian hari 5 sidik jari dewata itu akan menjadi panduan hidup tentram di dunia.